Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ke-9 ingin mempresentasikan tentang auditing the transaction cycles, auditing investment and cash balance. Perkenalkan, saya sendiri Risma Yulia Irawati dan Rizka Fatihatul Hidayah. Aktivitas investasi dalam hal ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan sekuritas yang diterbitkan oleh sekuritas lainnya yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Investasi dalam efek berhubungan dengan siklus penerimaan kas, penjualan efek, penerimaan bunga dan dividen, dan siklus pembayaran. Tujuan dari audit terhadap investasi sebagai berikut. Pertimbangan perencanaan audit. Dalam ISA 300, proses pembentukan strategi audit secara keseluruhan membantu auditor untuk menentukan dalam penyelesaian prosedur penilaian risiko auditor. Jika dalam investasi ini, seperti adanya pengakuan pendapatan yang seharusnya belum terrealisasi tetapi tidak diklasifikasikan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan perhitungan return on investment ternyata lebih tinggi dari perkiraan. Untuk itu, pertimbangan perencanaan audit mencakup materialitas, inherent risk, analytical procedure risk, and control risk. Pertimbangan perencanaan audit. 1. Materialitas. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor harus memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah satu materi, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat atas apakah laporan keuangan disusun dalam hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Inherent risk. Risiko inherent untuk investasi dipengaruhi oleh banyak faktor dan volume transaksi investasi umumnya cukup rendah. Akan tetapi sekuritas merupakan aktiva yang mudah untuk dicuri dan akuntansi untuk investasi tersebut dapat menjadi rumit. Pertimbangan perencanaan audit. Analytical procedure risk. Prosedur analitis dapat membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dapat membandingkan hasil aktual atas jumlah investasi dan laba investasi dengan yang digunakan atau di dokumentasi lain dari rencana manajemen. Selisih yang besar di luar dugaan bisa merupakan petunjuk adanya salah saji yang berkaitan dengan asersi keberadaan atau kejadian kelengkapan penilaian atau pengalokasian dan penyajian pengungkapan. 4. Control risk. Pemahaman atas beberapa faktor lingkungan pengendalian adalah relevan bagi auditas siklus investasi. Sebagai contoh, wewenang dan tanggung jawab atas transaksi investasi harus ditetapkan pada pejabat perusahaan seperti bendahara. Dokumen dan catatan. Sertifikat saham, sertifikat obligasi, perjanjian obligasi, pemberitahuan dari broker, laporan broker, buku jurnal, buku pembantu investasi. Pengujian substantif atas investasi. Pengujian substantif atas siklus investasi dilakukan untuk menguji saldo investasi di neraca dan laporan laba rugi pada saat yang sama. A. Menentukan risiko deteksi. Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko salah satu materi yang dinilai dengan merancang mengimplementasi tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Pengujian substantif atas investasi. B. Merancang pengujian substantif. 1. Prosedur awal. 2. Prosedur analitis. 3. Pengujian rincian transaksi. Pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo
estimasi akuntansi, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Saldo kas. Saldo kas mencakup penerimaan yang belum disetor kas di bank dalam rekening giro dan tabungan dana impres seperti kas kecil dan giro gaji. Saldo kas tertentu seperti sertifikat deposit, bond sinking, fund cash, saldo valuta asing, dan akun lain yang terbatas penggunaannya biasanya disajikan sebagai investasi. 5. Siklus transaksi berhubungan langsung ke saldo kas. Siklus tersebut yaitu pendapatan, pengeluaran, pendanaan, investasi, dan penggajian. Tujuan audit terhadap saldo kas. Sebagai berikut. Uji substantif untuk saldo kas. A. Menentukan risiko deteksi. Jika salah saji yang tidak diperkirakan, auditor tidak menilai risiko salah saji yang material dideteksi pada tanggal interim. Auditor wajib mengevaluasi apakah penilaian risiko tersebut dan sifat waktu dan luasnya prosedur substantif yang direncanakan untuk mencakup periode tersisa harus dimodifikasi. B. Merancang prosedur substantif. Ada beberapa jenis prosedur substantif adalah sebagai berikut. Pertama, inisial prosedur. Yang kedua, analytical prosedur. Yang ketiga, uji rinci. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan. Pertimbangan lain. Pengujian untuk mendeteksi lapping. Lapping adalah suatu ketidakberesan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyalahgunakan penerimaan kas untuk sementara waktu atau secara permanen. Auditor harus menilai kemungkinan terjadinya lapping dengan memperoleh pemahaman tentang pemisahan tugas dalam penerimaan dan pencatatan penagihan dari pelanggan. Pengujian untuk mendeteksi lapping hanya dapat dilaksanakan apabila risiko pengendalian untuk transaksi penerimaan kas adalah sedang atau tinggi. Pertimbangan lain, ada 3 prosedur yang dapat mendeteksi lapping, yaitu pertama, mengonfirmasi piutang usaha, melakukan perhitungan kas secara mendadak, membandingkan rincian akhir jurnal penerimaan kas dan rincian slip setoran harian yang berkaitan. Yang terakhir, jasa nilai tambah yang terkait dengan saldo efek dan kas. Menentukan asumsi kunci sehubungan dengan penagihan dan pembayaran biaya operasional yang mempengaruhi peramalan saldo kas. Membantu manajemen dalam mengembangkan model untuk meramal saldo kas. Mengidentifikasi peluang untuk mengubah praktek bisnis. Membantu manajemen dalam pengembangan kebijakan investasi jangka pendek dari kelebihan kas. Mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki tingkat imbalan investasi jangka pendek. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.